Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy, saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab dari pertanyaan nomor 1 terkait tugas UTS-nya adalah menjelaskan perbedaan organisasi dan arsitektur komputer. Arsitektur komputer yaitu suatu konsep dan gambaran mengenai suatu perencanaan dan struktur dalam pengoperasian dalam sebuah sistem komputer. Contoh, set instruksi aritmatika yang digunakan mekanisme input atau output. Organisasi komputer yaitu seluruh rangkaian dari komponen-komponen fungsional atau pelaksana yang telah terinterkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Contoh, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal kontrol. Akan menjelaskan dari pertanyaan nomor 2, yaitu tentang perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Untuk generasi pertama, komputer itu dinamakan tabung vakum ya. Itu dari sekitar tahun 1945 sampai 1955. Ciri umum komputer ini itu menggunakan tabung hampa atau vakum tube, dan program dibuat dalam bahasa mesin. Memori utama dibuat dengan teknologi magnetic core storage. Ukuran fisik komputer juga berukuran besar dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Contohnya pada generasi pertama ini ada ENIAC yang dirancang oleh John Markley dan John Presper Enkert di Universitas Pennsylvania. Ciri umumnya adalah dia memiliki berat 30 ton dan memiliki volume 15.000 kaki persegi yang berisi lebih dari 18.000 tabung vakum yang membutuhkannya daya sebesar 140 kW. Melakukan operasi penambahan 5.000 operasi per detik, dan memori terdiri dari 20 akumulator yang masing-masing akumulatornya menampung 10 digit. Selanjutnya ada mesin von Neumann atau komputer IAS. Ciri umumnya adalah terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut word. Satu word itu bisa terdiri dari 40 binary digit. Satu word dapat juga terdiri dari 20 bit instruksi, memiliki 21 buah instruksi. Instruksi dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu data transfer, unconditional branch, conditional branch, arithmetic, address modify. Selanjutnya ada UNIVAC, yaitu produk pertama yang dihasilkan oleh The Enkert Markley Computer Company. Komputer komersial pertama yang itu adalah komputer pertama komersial yang dipasarkan. Selanjutnya di generasi kedua itu kita bisa sebut sebagai transistor. Ciri umum dari komputer ini itu sebenarnya teknologi dasar rangkaiannya berupa transistor menggunakan bahasa pemrograman Fortran, COBOL, ALGOL, dan menggunakan memori sekunder berupa magnetic tape. Ukuran fisik komputer lebih kecil dari komputer generasi pertama, membutuhkan daya listrik yang lebih kecil juga tentunya. Contoh, ada IBM 701, yaitu komputer pertama IBM untuk keperluan aplikasi saintifik. Yang kedua ada IBM 702 adalah untuk aplikasi bisnis, merupakan awal dari 700 per 7000 yang membuat IBM menjadi pabrik komputer yang lebih dominan. Di generasi ketiga itu bisa kita sebut sebagai integrated circuit ya. Ciri umum pada komputer ini, dia teknologi dasar pembangun rangkaian yang digunakan adalah IC atau integrated circuit. Layar monitor dapat menampilkan gambar dan grafik uniknya, menggunakan magnetic tape sebagai memori sekunder, dan memiliki fitur jaringan penggunaan daya lebih hemat untuk listrik juga. Di generasi keempat itu bernama Very Large Scale Integration, yang dimana memiliki ciri-ciri menggunakan Large Scale Integration atau LSI, yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah keping IC yang disebut chip atau prosesor ya. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang dimana saya harus menjelaskan tentang struktur CPU itu seperti apa.
Yang pertama-tama, dari struktur CPU ada yang namanya ALU atau Arithmetic Logic Unit, adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. ALU inilah yang menjalankan semua perhitungan dasar yang diperlukan untuk menjalankan suatu program. Selanjutnya ada CU atau Control Unit ya. Control Unit ini untuk mengatur dan mengendalikan semua bagian lain dari komputer. Control Unit ini mengambil instruksi dari memori utama, mendekode instruksi tersebut, dan kemudian mengeksekusinya dengan mengarahkan ALU, memori, dan perangkat input/output sesuai kebutuhan. Control unit ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap instruksi dijalankan dengan urutan yang tepat dan akurat gitu. Selanjutnya ada register. Register ini adalah tempat penyimpanan sementara di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses. Selanjutnya ada cache memori. Cache memori ini adalah jenis memori kecil dan cepat yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses dari memori utama. Ada beberapa tingkat cache juga di dalamnya, yaitu L1, L2, dan L3 yang berbeda dalam kecepatan dan ukurannya pastinya. Cache ini dapat membantu mempercepat dari akses data dan meningkatkan kinerja CPU secara keseluruhan. Jadi ada bus interface, yaitu saluran komunikasi yang menghubungkan CPU dengan komponen lain seperti memori utama dan perangkat input atau output. Terakhir ada clock. Clock ini adalah sumber sinyal yang menentukan kecepatan operasi CPU. Setiap siklus clock ini pastinya memungkinkan CPU untuk melakukan satu atau lebih instruksi ya. Kecepatan clock ini juga diukur dalam hertz atau Hz, dan semakin tinggi kecepatannya maka semakin banyak instruksi yang dapat dieksekusi oleh CPU dalam 1 detik. Artinya semakin tinggi hertznya, semakin besar juga kecepatan dalam CPU itu sendiri. Ini saya akan menjelaskan atau menjawab soal nomor 4 dari UTS, yaitu menjelaskan diagram siklus instruksi dalam CPU. Ada beberapa jenis atau ada beberapa siklus instruksi dalam CPU, yaitu fetch, decode, execute, dan write back gitu. Fetch ini atau ya bisa kita kan mengambil instruksi, itu CPU mengambil instruksi dari memori yang ditunjuk oleh program counter atau PC. Instruksi tersebut disimpan dalam instruction register. Selanjutnya ada decoder. Decoder ini adalah sebuah proses control unit ya, yang mendekode instruksi yang ada di instruction register. Control unit ini menerjemahkan instruksi menjadi sinyal-sinyal yang akan mengarahkan tindakan selanjutnya. Terakhir ada execute. Execute ini adalah CPU yang menjalankan instruksi yang telah didekode menggunakan arithmetic logic unit, atau kita bisa disebut adalah ALU jika memang diperlukan. Operasi yang dilakukan bisa berupa perhitungan aritmatika, operasi logika, atau perpindahan data. Selanjutnya ada write back, yaitu hasil dari eksekusi instruksi ditulis kembali ke register atau memori kalau jika diperlukan. Soal nomor 5 yaitu menjelaskan tentang hierarki memori ya. Terdapat urutan dari hierarki memori, yaitu register, cache, main memori atau RAM,
disk CC, magnetic disk, optical disk, dan magnetic tape ya. Register ini berlokasi di dalam CPU dengan kecepatan yang sangat cepat pastinya karena dia ada di posisi atas. Kapasitas sangat kecil, tapi fungsinya untuk menyimpan data sementara dan instruksi yang sedang diproses ya. Cache lokasinya ini di dalam atau sangat dekat dengan CPU. Kecepatan cepat tapi lebih lambat dari register. Kapasitasnya juga kecil, hanya beberapa KB saja hingga beberapa MB. Fungsi untuk CC ini adalah menyimpan data yang sering diakses untuk mempercepat pemrosesan. Jadi ada main memory atau biasa kita sebut RAM. Lokasi ini di motherboard, terpisah dari CPU. Kecepatannya juga lebih lambat dari CC. Kapasitas sedang, hanya beberapa giga. Fungsinya ini untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. Jadi ada disk CC. Lokasi dari disk CC ini berada di bagian dari hard drive atau di dalam RAM. Kecepatannya ini lebih cepat dari disk fisik, tapi lebih lambat juga dari RAM ya. Kapasitasnya itu sedang, beberapa MB hingga giga lah ya, kayak gitu. Fungsinya ini untuk menyimpan data yang sering diakses dari hard drive untuk akses lebih cepat. Selanjutnya ada magnetic disk atau hard drive ya, itu bisa disebut hard disk juga, DD. Lokasinya ini internal atau eksternal di komputer. Kecepatan yang pasti lebih lambat dari RAM. Kapasitas besar, ratusan giga hingga beberapa TB. Fungsinya dia hanya menyimpan data jangka panjang dan program ya. Selanjutnya ada magnetic tape. Lokasinya ini eksternal, biasanya di sistem backup. Kecepatannya ya sangat lambat, kapasitasnya juga sangat besar, terabyte. Fungsi dari alat ini adalah backup dan arsip data untuk data jangka panjang. Sebenarnya ini sudah terlalu kelewat sih, ada optical disc atau kita bisa sebut CD atau DVD atau Blu-ray. Lokasi ini dari eksternal atau internal drive, kecepatan lebih lambat dari hard drive. Kapasitas juga sedang, 700 MB cuman sampai 50 gigaan lah, sekitar segituan. Fungsinya untuk menyimpan data, distribusi media, atau sebagai backup data juga. Perlu kita sadari atau perlu kita ingat bahwa memori di tingkat atas lebih cepat dan lebih mahal per byte-nya, sedangkan memori di tingkat bawah lebih lambat namun lebih murah dan berkapasitas lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.